Pemirsa, bancakan korupsi penggunaan dana bantuan sosial terus berulang. Terakhir, kasus korupsi dana bansos menyeret Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara nonaktif menjadi tersangka. Tidak hanya Gatot, 5 mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009 hingga 2014 pun telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mengapa para kepala daerah serta wakil rakyat seakan tidak pernah jerak mempermainkan dana bansos untuk kepentingan pribadi? Apakah aturan penggunaan dana bansos ini memang sangat rentan terhadap praktek korupsi? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio peneliti Indonesia Corruption Watch Donald Faris, dan juga telah terhubung melalui sambungan telepon Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Redonizar Munek. Selamat malam Pak Doni. Malam Mbak Tasya, malam Mas Donald. Malam pemirsa. Malam juga Mas Donald, terima kasih sudah hadir di studio. Sebelum kita mulai perbincangan, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menggunakan dana bantuan sosial atau bansos. Hal ini menanggapi banyaknya penyalahgunaan dana bansos selama ini. Cahyo meminta seluruh kepala daerah untuk mengikuti aturan atas pembahasan pemberian dana bantuan sosial. Dana bansos yang naik hingga 100% tahun ini diharapkan tidak disalahgunakan oleh kepala daerah. Oh, silakan terbuka. Saya kira para kepala daerah juga cukup sudah membaca media semua ya. Kasus Sumatera Utara, kasus berbagai daerah yang memangkas atau memanfaatkan dana bansos secara berjamaah juga saya kira harusnya hati-hati, harusnya jangan main-main dengan dana bansos. Karena ini yang lagi diincar oleh Bapak Jokowi, gunakan dana bansos, gunakan dana hibah seandainya itu ada, tapi harus tepat sasaran, bisa dipertanggungjawabkan, dan jangan fiktif, itu aja. Kalau estimasi awal kami ya, perputaran dana bansos itu termasuk pemilu pilkada itu harusnya di atas 20 triliun. Tapi ini cairnya ini kenapa yang jadi pertanyaan kok pertengahan dan akhir November. Harusnya kan kalau dana bansos kan harus mulai pada tahun anggaran mulai April kemarin. Ya sudahlah, saya kira itu ya mungkin bagian strategi, bagian kebijakan atau bagian apa, tapi yang penting tepat sasaran, bisa dipertanggungjawabkan, dan ini yang terakhir karena untuk tahun 2017 sudah. Ya, pemirsa, saya akan langsung bertanya ke Mas Donald yang sudah hadir di studio di sini. Mas Donald, sebenarnya seberapa rawan dana bansos yang berpotensi akan bisa dikorupsi jelang Pilkada 2015 ini? Setidaknya kita bisa melihat dari dua pendekatan. Pendekatan soal penganggaran dan alokasi anggaran, dan kemudian pendekatan dari kacamata politik. Nah, pendekatan bansos dari kacamata penganggaran bisa kita lihat presiden yang terjadi di Sumatera Utara, di mana ada dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk terus serta membahas anggaran bansos, dan kemudian ada kepentingan-kepentingan, terjadi praktek suap dan praktek-praktek lainnya di situ. Tentu KPK akan bisa membongkar sejauh mana permainan-permainan terhadap penganggaran dana hibah dan dana bansos itu dimainkan antara eksekutif bersama DPRD. Kalau kita lihat DPRD berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah itu kan sebenarnya bagian dari eksekutif juga. Nah, di situ sebenarnya yang harus dilihat fenomena dari sisi penganggaran. Fenomena dari sisi politik, ini dua hal yang berbeda. Fenomena yang kita lihat kecenderungannya di momen-momen menjelang proses pemilihan kepala daerah dan momen-momen politik lainnya ada terjadi peningkatan yang signifikan. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri juga melihat fenomena yang demikian. Kita contoh deh, tidak jauh-jauh Tangerang Selatan, tetangga DKI, itu 2014 anggaran bansosnya lebih kurang 24 miliar. Tapi 2015 anggaran dana bansosnya naik menjadi 105, hibah bukan bansos. Hibahnya naik menjadi 105 miliar rupiah. Nah, fenomena peningkatan yang drastis ini kan menjadi pertanyaan. Dikaitkan dengan momentum politik di tahun 2015. Dan kita perlu bertanya, apa kepentingan dan motivasi politik seseorang kepala daerah mendistribusikan dana bansos dan dana hibah begitu tinggi di fase-fase krusial menjelang pemilihan kepala daerah? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana fungsi pengawasan yang harusnya DPRD juga sebagai mitra pemerintah di dalam membahas anggaran melakukan fungsi kontrol? Oke, ini kan sebenarnya kalau tadi kita bahas ini kan cerita lama nih Mas Donald.
bahwa kita tahu bahwa angka itu meningkat jelang pilkada, kita juga merasakan itu menjelang pemilu 2014. Betul. Bahkan sempat ada wacana untuk kemudian membekukan moratorium dana bansos. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah ada strategi baru tidak untuk kemudian ketika kita tahu nih di depan mungkin akan ada terjadi penyelewengan, akan teknik apa yang lebih efektif untuk supaya tidak diselewengkan? Well, kalau kita bicara kejahatan, pasti orang melakukan kejahatannya itu lebih dahulu daripada hukum yang membentuk. Ya. Nah, itu fenomena yang terjadi. Dan di saat yang bersamaan juga ada kecenderungan untuk lamban dalam menghambat fenomena seperti ini. Dan presidennya kan sudah banyak kasus yang terjadi, kasus yang diungkap oleh penegak hukum, dan momennya menjelang pemilihan kepala daerah. Satu yang penting kita catat adalah pengawasan secara vertikal dan horizontal belum terjadi secara baik. Kalau kita bicara pengawasan secara horizontal, DPRD sebagai mitra pemerintah di dalam membahas anggaran harusnya melakukan fungsi kontrol. Mereka mempertanyakan kenapa ada slot anggaran hibah dan dana bansos yang naik begitu drastis menjelang pemilihan kepala daerah. Terkadang malah menjadi mitra kejahatan. Yes, partner in crime jadinya kalau kita bicara dalam banyak kasus. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, pertanyaan kita bagaimana pengawasan secara vertikal ke atas, karena kemudian anggaran kabupaten kota itu akan dicek oleh gubernur, anggaran provinsi itu akan dicek oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu yang kemudian akan tentu kita penting untuk pertanyakan ke Pak Doni. Pak Doni, kita langsung tanyakan ke Pak Doni. Pak Doni selaku Dirjen Keuangan Kemendagri, akan ada strategi baru atau akan ada teknik pengawasan baru mengantisipasi bahwa di depan akan ada potensi-potensi penyalahgunaan dana bansos ini, Pak Doni? Jadi begini ya, sebelum sampai saya menjawab ke situ, jadi begini. Sebetulnya kan hibah dan bansos ini, jadi cara memahaminya begini, bahwa undang-undang menentukan bahwa daerah memprioritaskan terlebih dahulu untuk belanja wajib pemerintahan daerah. Artinya apa wajib itu? Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kira-kira begitu kan Undang-Undang 23/2014. Nah, bahwa setelah terpenuhi belanja wajib pemerintahan, baik infrastruktur sekian 20%, pendidikan 20%, kesehatan 10%, baru kemudian untuk belanja di luar belanja wajib pemerintahan, yakni belanja hibah, belanja bantuan. Bantuan itu baru kita kenal nanti namanya hibah dan bantuan sosial. Berarti sebetulnya bukan tidak boleh, boleh, tetapi tidak boleh juga menjadi satu kewajiban. Nah, memang kita tidak bantah bahwa dalam batas tertentu dan kemudian apalagi menjelang pemilihan kepala daerah, memang kecenderungan itu menjadi meningkat, muncul, yaitu karena ini terjadi preferensi. Jadi kalau kita kembalikan kepada budget itu sebetulnya refleks priorities, budget itu refleks choices, pilihan dan prioritas. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri, budget itu juga refleks preferences, kecenderungan. Ini soal perilaku. Betul. Ya, perilaku di antara pengambil keputusan, baik dalam tadi saya sependapat dengan budget policy-nya di awal, kebijakan anggaran di awal. Nah, sebetulnya regulasinya sudah duduk ya. Namun memang kecenderungan untuk namanya perilaku ya, godaan dan seterusnya, harapan dan kemudian menjadi sangat elitis, sangat diskriminatif, dan menjelang pilkada seolah nanti mereka jadi center class dan seterusnya. Ini memang yang harus kita benahi. Kembali lagi kepada struktur dan dinamika politik yang ada di daerah. Ya, lagi-lagi pula mereka pasti membutuhkan dana-dana semacam ini untuk kemudian dapat disalurkan seolah-olah nanti menjadilah mereka center class dan seterusnya. Apalagi untuk meraih dukungan suara. Nah, ini ya. Bagaimana mengendalikannya? Dulu memang kita pernah di kita memang sedang bergulir wacana akan kita klasterisasi saja. Saya sependapat tadi dengan Pak Donald. Ada juga sebuah pemerintah daerah yang menggunakan dana hibah dan bansos itu 5, 6, 7, 8 sampai 12%. Sedangkan belanja untuk pendidikan, kesehatan itu belum seperti apa yang kita harapkan. Betul. Kita coba kita tekan, turunkan, ya. Kalau dikatakan di moratorium itu juga tidak mungkin. Kalau kita moratorium ya, artinya begini, karena nanti biar bagaimanapun bansos itu diperlukan bagi misalkan masjid, masyarakat miskin dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita klasterisasi sajalah, bahwa Anda boleh belanja sampai sekian persentase, ya 1,5% katakanlah, bahwa setelah terpenuhi wajib pemerintahan infrastruktur katakanlah 30%, meskipun tidak mungkin bagi fiskal daerah yang rendah. Paling rata-rata nasional 23%. Kemudian pendidikan 20%, kesehatan 10%. Belanja pegawai kita tekan 53, data kita di Kementerian Dalam Negeri belanja pegawai itu di antara 50 sampai dengan 73% di 294 kabupaten kota. Itu kita rasionalisasikan, ya. Kemudian baru kita buka persentase tertentu yang
kita sebut sebagai klasterisasi. Kalau fiskal Anda tinggi, sangat tinggi, misalkan beberapa pemerintah daerah, katakanlah outlier, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, karena jumlah penduduk ya, oke, Anda boleh belajar sampai sekian. Tergantung dinamika dan kompleksitas satu daerah. Tapi kalau nanti Anda sampai fiskal Anda rendah, Anda hanya boleh sampai sekian persentase. Nah, itu yang coba kita gagas di dalam nanti kita membenahi hibah dan bantuan sosial. Sehingga memang potensi untuk melakukan penyimpangan atau disimpangkan untuk satu tujuan kepentingan tertentu dan elit-elit setempat, itu memang harus kita hindari. Karena biar bagaimanapun dalam catatan kami juga sependapat bahwa betul memang fenomena dan prevalensi itu tetap ada pada tingkat daerah ya. Apalagi menjelang pilkada. Bahkan 2 tahun sebelum menjelang pilkada itu sudah ada upaya-upaya untuk bagaimana memperbesar dana hibah, dana bantuan sosial dan seterusnya, Mbak. Pak Doni, ini rencana yang Anda katakan itu akan dilakukan pengelompokan, kapan akan dilakukan, Pak Doni? Sudah, ini sekarang kita sedang duduk ya. Jadi ini kita sedang merubah Permendagri tentang Permendagri 32 dan Permendagri 39 tentang hibah dan bantuan sosial ya. Nah, di sana Pak Menteri sudah memberikan arahan, artinya harus ada langkah-langkah pengendalian terkait dengan efektivitas dan kebenaran tujuan. Jadi yang tidak boleh kan tadi yang disampaikan Pak Menteri, tidak mencapai sasaran, tidak sampai target, ada fiktif dan seterusnya. Jadi kebenaran tujuan dari pengalokasian harus berbanding lurus dengan efektivitas pertanggungjawaban. Selama ini kebenaran tujuannya kadang-kadang juga belum terpenuhi, efektivitas pertanggungjawabannya kadang-kadang juga tidak terpenuhi, makanya dia muncul-muncul fiktif itu dan segala macam. Dan memang nanti yang kita perkuat di verifikasi apakah itu akan dialokasikan, siapa yang memverifikasi kebenaran tujuan dan seterusnya. Jadi verifikasi administratif. Pak Doni, masalahnya... Ini sedang berkira. Ya. Pak Doni, masalahnya kalau itu sedang dibahas untuk perubahan Permendagri, tetapi kan masalahnya pilkada serentak itu akan terjadi di Desember 2015. Kalau pengawasannya tidak hati-hati, bisa-bisa tahun depan akan ada banyak kepala daerah yang masuk penjara lagi, Pak Doni. Artinya begini, kalau yang sekarang ini memang kan itu sudah dialokasikan sejak tahun lalu dalam bentuk KUA dan PPAS ya, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pada tahun lalu dan baru sekarang dilaksanakan. Tapi nanti yang untuk ke depan, dan sekarang kita juga sudah melempar ini dan kita saya tadi pagi juga sempat kontak teman-teman KPK untuk kita sedang melakukan perubahan Permendagri 32 39. Saya minta tanggapan dan masukan terkait dengan bagaimana menjamin efektivitas dan kebenaran tujuan dari hibah bansos ini sehingga tidak disimpangkan. Semata-mata kita untuk betul-betul menjaga ini supaya betul-betul efektif, efisien dan seberapa transparan dan akuntabelnya kah. Sebetulnya anggaran ini bukan tidak boleh, tetapi yang perlu kita jamin ini seberapa transparannya dan akuntabel dan tidak bersifat elitis dan bersifat diskriminatif hanya untuk memperoleh dukungan. Nah, ini yang coba kita gagas dan tadi pagi ini sudah kita siapkan dan saya sudah lapor Pak Menteri, yang intinya kita juga sudah melempar ini kepada KPK untuk mendapat masukan dan tanggapan terkait dengan perbaikan termasuk BPK dan BPKP. Nanti kita akan memperbaiki Permendagri tentang hibah dan bantuan sosial ini. Oke, baik Pak Doni, ditahan dulu, kita akan break, nanti kita akan kembali usai jeda komersial berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.